Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang korelasi Pearson. Apa itu korelasi? Ya, korelasi adalah hubungan. Apa itu korelasi Pearson? Korelasi Pearson itu merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama ataupun arah yang berlawanan. Ingat ya, kalau korelasi Pearson itu hanya untuk mengukur kekuatan ketika hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya itu adalah hubungan linear. Selain itu, korelasi Pearson tidak bisa digunakan. Adanya hubungan linear yang kuat di antara variabel tidak selalu berarti ada hubungan kausalitas atau sebab akibat. Jadi kalau korelasi ini hanya mengukur seberapa besar hubungan antara satu variabel yang satu dengan yang lainnya. Dia tidak menentukan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Contohnya misalkan seperti ini, hubungan antara suhu dengan kelembapan udara. Nah, kita sama-sama tahu kan, hubungan antara suhu dengan kelembapan udara, ketika kelembapan udaranya itu tinggi, maka suhunya rendah. Dan sebaliknya, ketika kelembapan udara itu rendah, maka suhunya akan tinggi. Nah, di sini korelasi antara kelembapan udara dengan suhu itu sangat tinggi. Ya, tapi tidak ada hubungan sebab akibat, tidak ada yang menyebabkan dan tidak ada yang diakibatkan. Suhu itu tidak menyebabkan perubahan pada kelembapan udara, atau sebaliknya, kelembapan udara tidak mengakibatkan perubahan suhu, melainkan ada variabel lain yang mempengaruhi mereka, yaitu misalkan perubahan ketinggian tempat. Ya, jadi kalau tempat semakin tinggi, maka mengakibatkan kelembapan udara akan semakin tinggi. Jadi yang mempengaruhi mereka di sana adalah ketinggian tempat. Jadi hubungan korelasi itu tidak menentukan apakah hubungan antara kedua variabel ini memiliki hubungan sebab akibat. Jadi hanya sekedar mengukur hubungan linear. Jadi punya hubungan gak antara satu variabel dengan variabel yang lain. Korelasi antara dua variabel, hubungan atau korelasi antara dua variabel. Jadi ada macam-macam tipe hubungan antara variabel. Pada grafik A, B, dan C itu namanya korelasi positif. Ya, korelasi positif, korelasi linear positif. Tapi itu korelasi linear positif. Korelasi linear positif ini terjadi, disebut dengan korelasi linear positif ketika peningkatan nilai X, ya, penambahan nilai X, maka diikuti oleh peningkatan nilai Y. Jadi adanya nilai Y dengan nilai X itu peningkatannya sama, ya, sejalan. Ketika X-nya naik, ya, meningkat, naik nilainya, nilainya juga naik. Sebaliknya, ketika nilai X-nya turun, maka nilai Y-nya turun. Ini kita bisa lihat, ketika nilai X-nya semakin besar, ya, ini X-nya semakin besar, nilai Y-nya juga akan semakin besar. Sebaliknya, ketika nilai X-nya semakin kecil, Y-nya juga nilainya akan semakin kecil. Sedangkan untuk grafik D, E, dan F, ini adalah hubungan antara dua variabel, ya, korelasi negatif atau negative correlation, ya, antara dua variabel. Dikatakan berkorelasi negatif ketika peningkatan nilai Y-nya itu tidak sejalan atau berbanding terbalik dengan peningkatan nilai X-nya. Jadi ketika nilai Y-nya semakin besar, ini nilai Y, kita lihat titik yang ini, nilai Y-nya besar, nilai X-nya kecil. Ketika nilai
Y-nya kecil, ya, Y-nya kecil, X-nya semakin besar. Jadi ada perubahan peningkatan nilai Y itu berbanding terbalik dengan nilai X. Jadi ketika nilai Y-nya meningkat, nilai X-nya menurun. Nah, ini namanya hubungan linear negatif, ya, atau yang biasa disebut dengan korelasi negatif. Kemudian untuk grafik yang G, ya, ini grafik yang G, ini menandakan antara variabel X dengan variabel Y itu tidak ada korelasi, tidak ada hubungannya. Dia tidak punya hubungan, jadi nilai X dengan nilai Y itu random saja. Ya, tidak ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Sedangkan untuk grafik yang terakhir, grafik H, ini ada hubungan antara Y dengan X, tapi hubungannya itu dalam bentuk kuadratik, bukan linear. Atau yang disebut dengan hubungan antara X dan Y itu adalah hubungan non-linear. Nah, di korelasi Pearson yang akan kita bahas hanya untuk korelasi yang memiliki hubungan linear. Jadi antara dua variabel yang memiliki hubungan linear. Arah dan kekuatan korelasi. Arah dan kekuatan hubungan linear di antara dua variabel dijelaskan dengan ukuran statistik yang dinamakan dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi nilainya itu antara minus 1 sampai 1. Ya, nilai koefisien korelasi itu hanya berada di antara minus 1 sampai 1. Kecil dari minus 1 berarti salah, besar dari 1 itu salah. Jadi nilainya hanya antara minus 1 sampai 1. Tanda pada koefisien korelasi, ya, ada tanda negatif, ada tanda positif, itu menentukan arah hubungannya. Ketika nilai koefisien korelasinya negatif, berarti hubungan antara satu variabel dengan variabel lain itu adalah hubungan yang negatif. Sedangkan ketika nilai koefisien korelasinya itu positif, tandanya positif, dari 0 sampai 1, maka hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain itu adalah positif, ya. Tadi sebelumnya udah saya bilang kalau nilai korelasi koefisien korelasi itu antara minus 1 sampai 1. Ketika nilai koefisien korelasinya itu mendekati minus 1 atau mendekati 1, maka kekuatan korelasinya akan semakin erat. Sedangkan ketika mendekati nilai 0, jadi semakin nilainya mendekati minus 1 atau 1, maka hubungan antara dua variabel itu akan semakin kuat. Tapi kalau nilai koefisien korelasinya itu mendekati 0, ya anggaplah 0, anggaplah 0 atau 0,001, 0,1, 0,2, maka korelasi antara dua variabel tersebut akan semakin lemah. Koefisien korelasi Pearson. Nah, koefisien korelasi Pearson itu dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, di mana Rxy itu adalah koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y. N itu adalah banyaknya observasi atau pengamatan, sedangkan X itu adalah X dan Y itu adalah variabel yang kita ukur. Jadi kan antara dua variabel, ada variabel X dengan variabel Y. Ukuran korelasi menurut beberapa referensi. Ini ukuran kekuatan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Koefisien korelasi. Tadi kan diukur menggunakan koefisien korelasi. Nah, ketika nilai koefisien korelasinya menurut Sugiono antara 00 sampai 0,199 itu masuk ke kategori sangat rendah. Jadi hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain itu sangat rendah. Kalau dia 0,2 sampai 0,399, maka korelasinya masuk ke dalam kategori rendah dan seterusnya. Ya, dari 0,8 sampai 1 masuk ke kategori sangat kuat. Sedangkan menurut Guilford, ya, itu bisa dilihat sendiri di sini, 0,0 sampai kecil dari 0,2 itu hubungannya sangat kecil dan bisa diabaikan. Jadi tidak ada hubungan. Jadi bisa dianggap tidak ada hubungan. Kemudian 0,2 sampai kecil dari 0,4 itu hubungannya kecil atau tidak erat. Dan seterusnya 0,9 ke atas sampai 1 itu hubungannya sangat erat. Nah, silakan mau pakai referensi yang mana, Sugiono atau Guilford, sebenarnya hampir sama ya.
Kalau di sini kan kita bisa lihat 0,7 sampai 1 itu hitungannya erat, sedangkan 0,7 ke bawah itu masuk kategori yang rendah. Pengujian koefisien korelasi. Nah, pengujian koefisien korelasi ini menguji secara statistik apakah benar antara satu variabel dengan variabel yang lain itu signifikan memiliki korelasi. Nah, kalau dalam statistik itu ada yang dinamakan dengan pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis langkah yang pertama kita yaitu menentukan hipotesisnya. Ya, hipotesis itu ada H0 dengan H1 atau H alternatif ya. H0-nya di sini rho sama dengan 0 atau tidak ada korelasi, H1-nya rho tidak sama dengan 0 atau ada korelasi. Kemudian tahap yang kedua kita menentukan taraf ujinya. Nah, taraf uji atau alfa atau taraf signifikansi itu bisa menggunakan taraf uji 5%, 10% dan sebagainya. Nah, penggunaan taraf uji signifikansi ini bisa berdasarkan penelitian sebelumnya atau keinginan dari penelitinya menggunakan taraf ujinya seperti apa. Biasanya semakin sensitif suatu kasus, maka taraf uji yang diambil akan semakin kecil. Tapi kalau kasus-kasus sosial biasanya digunakan alfa yang lebih besar, tidak masalah. Kemudian langkah yang ketiga, pengujian menentukan statistika uji, menghitung atau mengukur nilai statistik ujinya. Nah, statistik uji yang kita gunakan untuk pengujian koefisien korelasi itu adalah T ya, uji T. Kita menggunakan T, T0 itu sama dengan RXY. RXY itu nilai koefisien korelasinya dikali dengan akar N kurang 2 dibagi akar dari 1 dikurangi NR dikurangi 1 dikurang RXY kuadrat. Kemudian kita tentukan daerah penolakan. Kita tolak H0 jika nilai T0 yang kita peroleh itu lebih besar dari T alfa per 2 N kurang 2 ya, derajat bebasnya N kurang 2. Nah, nilai T alfa per 2 N kurang dengan derajat bebas N kurang 2 degree of freedom ini bisa kita lihat nanti pada tabel T ya. Tabel T nanti akan saya bisa dilihat di deskriptif, di deskripsi saya akan kasih link untuk melihat tabel T-nya. Oke, data berikut kita langsung ke contoh ya. Di sini data berikut adalah data persentase kenaikan biaya iklan dan persentase kenaikan hasil penjualan. Persentase kenaikan biaya iklan 1, 2, 4, 5 dan seterusnya. Ketika persentase biaya iklannya dinaikkan 1%, kenaikan hasil penjualan naik sebesar 2%. Ketika persentase kenaikan biaya iklannya 2%, persentase kenaikan hasil penjualan naik 4% dan seterusnya. Nah, di sini mau dilihat ya, mau ditentukan hubungan antara keduanya ya. Jadi hubungan antara persentase kenaikan biaya iklan dengan persentase kenaikan hasil penjualan. Nah, tadi di depan kita udah bisa lihat untuk menentukan hubungan antara dua variabel itu kan bisa juga dilihat ya, dia punya hubungan linear kah atau enggak, positif atau negatif, dia ada hubungan atau tidak, itu kan bisa dilihat dari mengeksplorasi datanya. Kita bisa memplot antara variabel X dengan variabel Y-nya. Di sini saya plot antara variabel persentase kenaikan hasil penjualan dengan biaya iklan. Di sini bisa kita lihat grafiknya naik ya. Ketika nilai X-nya naik, Y-nya juga naik. Ketika persentase kenaikan hasil penjualannya itu dinaikkan, maka persentase kenaikan biaya iklan juga naik. Ya, jadi di sini bisa dibilang hubungan antara variabel tersebut adalah positif. Ya, dia punya hubungan linear yang positif. Oke, sekarang kita misalkan ya persentase kenaikan biaya iklan itu dengan X ya, kita notasikan X, sedangkan persentase kenaikan hasil penjualan kita notasikan dengan Y. Sekarang kita disuruh menghitung nilai koefisien korelasi ya, nilai koefisien korelasi. Nah, ini tabel ini yang dari slide sebelumnya ya. Di sini persentase biaya iklan saya notasikan dengan X, yang ini dinotasikan dengan Y. Oke. Tadi rumus koefisien korelasi sudah diberikan, RSY itu sama dengan berikut
ya. Berarti sebelum menentukan nilai koefisien korelasi, sebelum menghitung nilai koefisien korelasi, kita harus tahu dulu nih nilai dari N. N itu yang mana? Banyaknya observasi. N kita ada berapa? N kita ada 7, ya, ada 7 pasang, ya. Ketika X-nya itu naik 1%, Y-nya naik 2%, dan seterusnya. Nah, di sini ada 7, N-nya ada 7. Kemudian sigma XIYI. Sigma XIYI itu adalah jumlah dari variabel X yang dikalikan dengan variabel Y-nya. Berarti di sini kita kalikan X dengan Y-nya. Setelah dapat nilai X kali Y dari masing-masing observasi pertama, X-nya 1, Y-nya 1, berarti 1 dikali X-nya 1, Y-nya 2, berarti 1 dikali 2, 2. Sehingga diperoleh nilai jumlahnya itu 331. Kemudian ini nanti akan dikurangkan dengan sigma XI. Sigma XI berarti jumlah dari variabel X. Berarti di sini variabel X kita atau persentase kenaikan biaya iklan itu kita jumlahkan. Jumlahnya 38 dan jumlah dari variabel Y itu 48. Kemudian yang di bawah di sini akar dari N kita tadi 7, sigma XI kuadrat. XI kuadrat berarti jumlah dari variabel X yang kita kuadratkan. Jadi variabel X yang kita miliki ini, persentase kenaikan biaya iklan yang kita miliki ini, itu dikuadratkan. Ya, 1 dikuadratkan menjadi 1, 2 dikuadratkan menjadi 4, 4 dikuadratkan menjadi 16. Nah, jumlahnya itu 276. Kemudian di sini ada sigma YI kuadrat, berarti variabel Y-nya lagi yang kita kuadratkan. Sehingga diperoleh jumlahnya sigma YI kuadratnya 402. Semuanya yang dibutuhkan di dalam rumus koefisien korelasi sudah kita dapatkan. Dan nilai-nilai yang ini tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya, tinggal kita masukkan dalam rumus. Tadi sigma YI XIYI-nya itu 331, sigma XI-nya itu 38, sigma YI-nya 48, sigma XI kuadratnya 276 dan sigma YI kuadratnya 402. Nah, nilai-nilai ini yang kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya, sini N-nya 7 dikali 331, kita kurang dengan 38 dikali 48, dibagi akar dari 7 dikali 276 dikurang sigma XI kuadrat. Berarti sigma XI-nya tadi 38, ini dikuadratkan. Ya, dan juga berlaku di sini dikali akar N-nya 7 dikali sigma YI kuadratnya 402, kita kurangkan dengan sigma YI itu 48 dikuadratkan. Jadi beda ya antara sigma YI yang ini kan jumlah dari YI yang telah dikuadratkan. Sedangkan yang bagian yang kanan di sini itu adalah jumlah dari YI kita kuadratkan. Jadi beda ya. Enggak diperoleh setelah dihitung diperoleh nilai RXY-nya, nilai koefisien korelasinya 0,998. Bisa kita simpulkan di sini berdasarkan referensi kita tadi ya. Menurut Guilford dan siapa tadi? Guilford dengan Sugiono ya. Menurut Guilford dan Sugiono itu ya kesimpulannya hubungan persentase kenaikan biaya iklan dengan persentase kenaikan penjualan adalah positif dan sangat erat ya. Baik menurut Guilford maupun menurut Sugiono, hubungan antara kedua variabel tersebut positif dan sangat erat. Oke, ini untuk mengukur nilai koefisien korelasi. Nah, bagaimana ketika kita mau melakukan pengujian apakah benar secara statistik kedua variabel tersebut signifikan, apakah signifikan kedua variabel tersebut memiliki korelasi? Kita lakukan pengujian. Langkah yang pertama, kita rumuskan dulu hipotesisnya. H0 rho sama dengan 0 atau tidak ada korelasi antara persentase kenaikan biaya iklan dengan kenaikan penjualan. H1 rho tidak sama dengan 0 atau ada korelasi antara persentase kenaikan biaya iklan dengan kenaikan penjualan. Langkah yang kedua, kita menentukan taraf uji. Nah, taraf uji sudah ditentukan di soal
ya, dia minta taraf uji 5%. Berarti alfa kita sama dengan 5% atau 0,05. Langkah yang ketiga, kita hitung nilai statistik uji. T0 itu sama dengan RXY dikali N kurang 2, akar dari N kurang 2, N kita tadi 7, berarti akar 5, akar dari 1 dikurang RXY kuadrat, itu sama dengan 35,30. Kemudian langkah yang keempat, menentukan wilayah kritis. Alfa kita 0,05, berarti alfa per 2 itu sama dengan 0,025. Derajat bebas kita, degree of freedom, itu sama dengan N kurang 2. Berarti N kita tadi 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Nah, kita lihat di tabel, ya. Untuk alfa sama dengan 0,025 dan derajat bebasnya 5, ya, itu nilai T-nya 2,571. 2,571. Sehingga nilai T alfa per 2, T 0,025 dengan derajat bebas 5, itu sama dengan 2,571. Sehingga karena T0 kita tadi, T0 kita kan sama dengan 35,30, itu lebih besar daripada T tabel kita, ya. T alfa per 2, N kurang 2, itu sama dengan 2,571. Karena nilai T0 lebih besar daripada nilai T alfa, ya T tabel, maka hipotesis H0 kita tolak. Ya, jadi kita tolak H0. Tapi kalau misalkan kejadiannya sebaliknya, T0 kita lebih kecil daripada T tabel, maka H0-nya kita terima. Tapi di sini nilai kita T0 itu lebih besar daripada T tabel. Ya, T tabel kita hanya 2,571. Maka H0-nya kita tolak. Sehingga kesimpulan yang kita peroleh, ya, dengan taraf uji 5%, terbukti secara signifikan bahwa ada hubungan antara persentase kenaikan biaya iklan dengan persentase kenaikan hasil penjualan. Ya, jadi kalau seandainya nih tadi T0 yang kita dapat lebih kecil daripada T tabel, ya, maka terima H0. Kalau kita terima H0, maka kesimpulannya tidak ada hubungan antara persentase kenaikan biaya iklan dengan persentase kenaikan hasil penjualan. Oke, terima kasih. Sekian video saya tentang korelasi Pearson. Semoga bermanfaat, ya. Jangan lupa untuk tabel T itu bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Oke, ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.